Perempuan itu menemukan bekas lipstik asing di kerah baju suaminya, dan mencium aroma parfum yang bukan miliknya. Lelaki yang dulu begitu perhatian, sekarang bahkan malas pura-pura setia. Namun ia tidak membongkar perselingkuhan itu, justru tetap memuji suaminya penuh kasih dan pengertian, yang tak diketahui oleh suaminya. Selingkuhannya diam-diam menambahkan perempuan itu di kontak WeChat, bahkan terus memamerkan kisah cinta mereka berdua. Yang mengejutkan, perempuan itu adalah gadis pegunungan yang telah ia biayai selama bertahun-tahun. Sekarang berkat koneksi sang suami, berubah menjadi bintang baru paling populer di dunia hiburan, dan juga menjadi wanita simpanan suaminya. Gadis itu dengan berani menambahkan WeChat-nya, berpura-pura ramah dan sopan, sambil mengirim foto mesra dengan suaminya, bahkan terang-terangan menantang dan menyatakan kepemilikan. Sang suami sudah tergila-gila padanya. Begitu menerima beberapa foto vulgar, langsung beralasan ada urusan penting dan minta sopir berhenti. Sementara istrinya hanya menatap punggungnya dengan tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Padahal sebulan yang lalu, ia sudah menyaksikan sendiri kemesraan mereka. Saat itu ia sadar, bahwa pria yang dulu memujanya sepenuh hati, sudah hancur lebur oleh nafsu dan keserakahan. Ia tidak menangis atau mengamuk, melainkan diam-diam menandatangani perjanjian kematian palsu. Seminggu lagi, ia akan pergi bersama dua anaknya, menghilang dari pernikahan yang absurd ini dengan cara kematian. Pagi harinya, ia masih dengan lembut mengingatkan suaminya untuk menjemput anak-anak sepulang sekolah. Tapi saat itu, sang suami sedang sibuk memilih perhiasan untuk selingkuhannya. Benar saja, tak ada yang menjemput dua anak mereka saat pulang sekolah. Perempuan itu akhirnya harus turun tangan sendiri menjemput mereka, lalu memutuskan membawa anak-anak bertemu ayahnya untuk terakhir kali. Karena besok adalah hari keberangkatannya ke luar negeri dengan identitas baru. Tak disangka baru saja masuk kantor suaminya, ia langsung dikelilingi para karyawan. Semuanya membelanya dengan penuh simpati. Bahkan asisten pribadi suaminya memberinya kunci kantor, menyiratkan bahwa ia boleh masuk. Perempuan itu menitipkan anak-anak pada rekan kerja, dan berjalan sendiri menuju pintu itu. Saat ia mendorongnya pelan, sang suami langsung berkeringat dingin. Selingkuhannya bersembunyi di bawah meja. Wajahnya panik tak karuan. Perempuan itu langsung melihat pakaian yang berserakan di sofa. Tapi ia menahan amarah dalam hati. Ia hanya dengan lembut mengingatkan suaminya soal anak-anak, lalu berbincang ringan sebentar, dan berbalik pergi. Semata-mata untuk menjaga sisa harga diri mereka berdua. Sang suami mengira ia berhasil menutupi semuanya. Tanpa tahu, itulah terakhir kalinya mereka akan bertemu seumur hidup. Hari perayaan ulang tahun pernikahan pun tiba. Sang suami dan selingkuhan masih bermesraan di ruang istirahat. Gadis itu bahkan dengan percaya diri merekam video, mengaku sebentar lagi akan menjadi istri sang CEO, dan berkata ulang tahun pernikahan kelima ini akan menjadi akhir dari hubungan mereka. Sang suami menunggu, namun tetap tidak bisa menghubungi istrinya. Hingga tiba-tiba muncul seorang gadis kecil di atas panggung, membawa sebuah kotak hadiah dan menghampirinya. Katanya ini adalah hadiah ulang tahun dari istrinya. Sang suami mengira itu kejutan, tapi setelah membuka kotak itu, ia melihat sebuah ponsel dan sepucuk surat. Pembawa acara yang tidak tahu apa-apa, mengira ini cara baru mengungkapkan cinta, dan langsung mengumumkan dimulainya acara. Sambil tersenyum mengatakan bahwa siaran langsung sudah dimulai. Hingga surat itu dibuka, semua orang dalam siaran langsung menyaksikan surat perpisahan dari sang istri.